Dasar filsafat metode pendidikan kepanduan. Menurut Woodcraft adalah program rekreasi atau pendidikan yang dibuat oleh Ernest Thompson Seton pada tahun 1902 untuk kaum muda, yang berdasarkan kemah, keterampilan luar ruangan, dan kerajinan kayu. Program pendidikan ini merupakan program yang menitik beratkan pada kecakapan hidup anak-anak muda di alam bebas. Dasar filsafat metode pendidikan kepramukaan. Sistem pendidikan kepramukaan di Indonesia menggunakan sistem Among. Sistem Among mewajibkan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan atau contoh. Yang kedua ada Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah memberi dorongan atau kemauan. Dan yang ketiga ada Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan dan perhatian. Selanjutnya ada metode pendidikan kepanduan. Metode kepramukaan ini merupakan cara belajar yang interaktif, progresif melalui beberapa hal. Di antaranya yaitu ada pengamalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang dan mengikat, serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Ada juga kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, dan kiasan dasar metode pendidikan kepramukaan. Dasar filsafat metode pendidikan kepanduan juga meliputi prinsip-prinsip metode kepanduan. Yang pertama ada prinsip kepramukaan atau prinsip kesukarelaan. Yang kedua ada prinsip kode kehormatan. Yang ketiga ada prinsip sistem penyesuaian. Dan yang keempat ada ADART. Yang pertama ada prinsip kesukarelaan, di mana pada prinsip kesukarelaan ini di dalam gerakan pramuka ini dimaksudkan akan menjamin terbukanya kesediaan psikologis para anak atau peserta didik untuk menerima pengaruh dari pembina pramuka. Kesukarelaan ini merupakan sikap-sikap atau perbuatan yang bukan karena paksaan atau tekanan, karena sikap atau tingkah laku itu dilandaskan pada sifat-sifatnya. Selanjutnya, A. Ketulusan hati, B. Tanpa pamrih, C. Mengutamakan kewajiban daripada hak, D. Pengabdian, E. Tanggung jawab. Di dalam kegiatan-kegiatan pramuka diusahakan agar anak didik dijauhkan dari paksaan dan tekanan. Dengan demikian diharapkan dapat berkembang padanya swadaya dalam cipta, rasa, karsa, dan karya. Yang kedua ada prinsip kode kehormatan, satya dan dharma. Satya berarti kesetiaan atau kejujuran. Dharma atau dharma, ejaan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebuah istilah yang diambil dari bahasa Sanskerta dan arti bahasanya adalah kewajiban, aturan, dan kebenaran. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Yang selanjutnya ada Skull Tenders, satya dan dharma. Untuk anggota siaga, kode moralnya ialah Dwi Satya dan Dwi Dharma. Sedangkan untuk penggalang, penegak, dan pandega, kode moralnya ialah Trisatya dan Dasadar. Yang ketiga ada prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan jasmani rohani. Dalam kegiatan pramuka dibagi menjadi beberapa kelompok umur. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggota. Kelompok dibagi menjadi 4. Kelompok umur 7 sampai 10 tahun disebut sebagai pramuka siaga. Kelompok umur 11 sampai 15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Kelompok umur 16 sampai 20 tahun disebut dengan pramuka penegak. Kelompok umur 21 sampai 25 tahun disebut dengan pramuka pandega. Di Indonesia, sistem penyesuaian dilakukan dengan membagi tingkatan pendidikan. Yang pertama, siaga siswa sekolah dasar kelas rendah mencakup kelas 1, 2, dan 3. Pramuka penggalang siswa sekolah dasar. Lalu yang kedua, menengah pertama SD kelas 4, 5, 6 sampai SMP. Lalu yang ketiga,
pramuka penegak siswa sekolah menengah atas atau kejuruan yang mencakup SMA sampai atau SMK. Lalu yang keempat, yang terakhir, pramuka pendega mahasiswa dan mahasiswi. Nah, lanjut ke materi. Yang terakhir ada ADART. ADART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Pengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip idealisme, tindak laku bagi organisatoris, sosial maupun budaya. Suluh dan landasan gerak organisasi Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuannya, lalu landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya Gerakan Pramuka. Nah, fungsi ADART yaitu merupakan landasan kerja dan landasan gerak Gerakan Pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Kesimpulannya yaitu dasar filsafat metode pendidikan kepanduan yaitu prinsip kesukarelaan, prinsip kode kehormatan, Trisatya dan Dasadharma, lalu prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani atau jasmani, dan yang terakhir ada ART.